Saya mau tanya sama kamu, yang duluan memviralkan Anda di bawah umur siapa? Saya tanya dulu. Abang, maaf, izin Stitch, ya. Saya mau komentarin nih dan berpendapat tentang statement Abang. Si Ibu Ami yang Abang bilang memviralkan duluan dan ngumpet di balik pintu. Abang sebagai seorang lawyer, apa enggak melihat sebab akibat? Sebelum adanya kejadian, Bu Ami mendatangi tempat itu lalu menyiapkan untuk dokumentasi ya sebagai barang bukti dan bersembunyi di balik pintu supaya nggak kelihatan. Itu kenapa? Ada alasannya, Bang. Karena Bu Ami sudah sekian lama tidak bisa menghubungi lagi setelah bayi itu diambil. Seorang ibu yang melahirkan bayi masih usia 2 bulan, masih ASI, bayi diambil lalu menghilang, semua nomor diblok, pasti akan melakukan hal yang sama, Bang. Nggak mungkin nggak cuma ngumpet di pintu doang, Bang. Kalau saya bisa saya bawa serombongan keluarga saya semua, satu RT saya bawa untuk ngegerebek di situ. Itu satu. Terus yang kedua mengenai anaknya, teriak-teriak gak di brainwash, itu udah ada proses, Bang. Gak mungkin anak kita baru lahir terus sampai umur sekian-sekian tuh langsung paranoid sama kita, tuh gak mungkin. Kan sebelumnya si bapaknya pindah ke Jakarta, semua anaknya bagus semua, nilainya aja A. Tapi setelah udah setahun 2 tahun di Jakarta, mulai ada gangguan-gangguan dari luar, yang mana harusnya Abang melihat kenapa rumah tangga ini bisa berkondisi seperti itu. Kembali lagi ke sebabnya apa nih, latar belakangnya apa nih si anak. Mungkin Abang harus melihat postingan di IG-nya bapaknya. Ada dia di Aden Protect Family. Dia posting di postingan terakhir itu mengenai si anak yang sakit, yang ternyata katanya penyakitnya itu suka membuat dia tuh emosinya naik turun, terus juga rambutnya rontok, dan ternyata dia punya lam. Berarti kan memang ada kondisi spesial nih si anak itu ya. Jadi ada kondisi spesial membuat dia juga emosinya tidak stabil. Lalu saya melihat dan menonton podcastnya Dr. Richard Lee, di mana anak itu diinterview, dan dia ada satu sesi pertanyaan di mana dia jawab bahwa dia memberikan jari tengahnya ke ibunya. Tahu sendiri jari tengah kan? Artinya itu FU. FU ke ibu. Mungkin nggak seorang anak yang takut sama ibunya, ya, sehisteris itu, ketakutan, bisa ngasih jari tengah. Yang kedua, pada saat Dr. Richard menanyakan statement anak, dia bilang ibunya suka menyakiti dia, datang ke kamar dan membuat dia ketakutan, ya, sehingga dia ada pengen bundir lah. Lalu ditanya sama Dr. Richard, apakah ada buktinya ibu kamu menyakiti kamu? Dijawab tidak ada. Kembali lagi sebagai profesi Abang, kenapa Abang bisa percaya begitu saja ucapan seorang anak yang notabene kita belum tahu juga apakah benar atau enggak ucapannya. Lalu kembali ke masalah yang penyebab dari semua ini. Kenapa nggak Abang angkat penyebabnya sampai si ibu harus ngumpet-ngumpet mendatangi dan sampai ada kejadian jejeritan itu? Apa yang membuat si ibu begitu desperate? Ini kan ada bayi, Bang, di sini yang sudah lama tidak bisa diakses oleh si ibu, semua diblok, sampai si ibu akhirnya terpaksa berhenti ASI, mengeluarkan ASI dan menyimpan ASInya untuk si anak bayi ini. Masih kecil, masih dari 2 bulan, sekarang udah berlarut-larut, udah belum tahu di mana rimbanya juga baby itu. Ditambah lagi ada orang baru masuk ke dalam rumah. Kenapa nggak pernah disebutkan orang itu? Apa dampak dia untuk si keluarga inti? Dampak orang baru yang katanya profesinya adalah seorang personal assistant. Kenapa dia tidak pernah disebutkan? Sedangkan di dalam video ada sosok itu menggendong bayi orang lain. Apakah boleh orang asing tidak punya hubungan keluarga tanpa seizin ibu kandungnya menggendong, merawat, mengambil bayi?
seseorang. Apa boleh di negara ini? Itu Bang, yang saya mau sampaikan sama Abang. Sehingga dalam hal kasus Ami, saya tidak akan dengan mudahnya mempercayai siapapun, termasuk Ami juga. Karena yang saya pegang adalah Ami membuat satu video dan dia sudah menyapa Abang di situ. Dia bilang, please hubungi suami saya, hanya kamu yang bisa mempunyai akses kepada suami saya untuk dia pulang ke Singapura dan menyelesaikannya di dalam court di Singapura. Apabila saya ada kesalahan, saya siap, silakan dibuktikan di court. Jadi nggak main katanya ini, katanya itu, katanya dia, nggak main begitu. Bukti nyata di court, buktikan saya bersalah. Karena juga sebagai seorang ibu, sudah sedemikian rupa dikeluarkan narasi-narasi dari anak dan bahkan suami sendiri mengecap bahwa Ami adalah ibu yang sangat tidak baik, dengan ketergantungan lah alkohol, dengan segala macam keburukan yang sudah diucapkan di publik. Sementara Ibu Ami tidak mengatakan apapun, masih bertahan hanya dengan buktinya. Dari ada orang ketiga, dari foto, dari chat, itu yang ditampilkan, bukti, bukan cuman katanya. Jadi saya berharap benar-benar ini diperhatikan sebab akibat dari suatu keadaan. Begitu aja Abang, dan saya tetap bela Ibu Ami. Saya sangat berharap keadilan akan didapatkan oleh Bu Ami, dan memang Abang sebagai mungkin yang kenal dengan suami beliau, tolong beritahu untuk pulang, jangan menjadi seorang pecundang dan pengecut. Pulanglah ke Singapura sebagai warga negara Singapura. Negara Singapura akan membela netizennya kan, membela warga negaranya, membela juga anak-anak, seperti itu, dengan hukum yang seadil-adilnya. Apa yang ditakuti? Silakan keluarkan semua bukti-bukti, narasi-narasi yang sudah diucapkan di sosial media, di podcast itu dalam pengadilan, bertemu muka dengan Ibu Ami. Begitu ya Bang ya. Maaf ya Bang ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sebenarnya aku sedih banget sih lihat pernyataan Bang Hotman ini ya, seolah-olah kayak kita tuh bego gitu loh, kayak kita tuh nggak ngerti gitu. Padahal ya itu videonya Ibu Emi yang di rumah sakit, itu muka anaknya tuh di blur gitu, nggak dikasih lihat kayak yang podcast itu gitu loh. Yang di podcast itu kan jelas-jelas anaknya di interview dan mukanya jelas-jelas kelihatan gitu loh, terbuka. Jadi kita sih paham Bang Hotman ini membela suaminya, cuman secara logika aja gitu loh, yang benar aja, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dicari-cari salahnya. Clearly kan itu yang salah, kenapa anaknya diambil dari ibunya. Wajarlah dia ngamuk, soalnya yang pegang anaknya itu mistress lakinya. Jadi mau gimana dong dia harus reaksi? Tentulah dia reaksi kayak gitu loh.